Halo Bu Cecil, kami akan menjelaskan kebijakan moneter dan fiskal. Perkenalkan, nama saya Jovita Patricia, absen 17. Saya Mary Caroline, absen 18. Saya Nurin Triksi, absen 22. Kalau di hari raya lebaran pasti kita disuguhi banyak makanan. Ada lemper, apem, banyak deh. Dan gak lupa untuk membeli baju baru. Seluruh tempat perbelanjaan menjadi ramai sekali, menjadikan semua harga melambung tinggi. Entah harga cabai, daging, ataupun beras. Kok bisa hal itu terjadi? Hal ini dikarenakan uang yang beredar di luar kendali. Jika bertambah atau berkurang, maka akan terjadi kenaikan harga dan kelangsungan ekonomi. Karena tidak seimbang. Hal ini membuat Bank Sentral untuk membuat kebijakan yang bernama kebijakan moneter. Lalu, apa sih arti dari kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter seperti uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan moneter ini bisa diartiin sebagai kebijakan yang diambil sama bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter di setiap negara itu dikendalikan oleh otoritas moneter. Kalau kita di Indonesia, kebijakan moneternya dikendalikan oleh Bank Indonesia. Secara umum dikenal dua jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Dan kebijakan kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Selanjutnya, ada tujuan kebijakan moneter tercantum dalam UU nomor 23 tahun 1999 Junto, nomor 3 tahun 2004 Junto, UU nomor 6 tahun 2009 pasal 7. Yang isinya adalah Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam laju inflasi, dan yang kedua kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin terhadap perkembangan nilai tukar. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework. Nah, sistem yang dianut itu sistem nilai tukar mengambang atau free floating. Lalu yang terakhir ada peran di dalam kebijakan moneter. Yang pertama, Bank Sentral akan mengambil kebijakan dalam beredarnya surat-surat berharga. Jika Bank Sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka ia akan melakukan kebijakan dalam beredarnya surat-surat berharga. Dan jika sebaliknya ingin mengurangi jumlah uang beredar yang di masyarakat, maka akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat. Lalu yang kedua, menambah jumlah uang yang beredar dengan menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman. Jika Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di dalam masyarakat, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman, sehingga biaya atau bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Jika suku bunga kredit itu turun, nah permintaan masyarakat akan naik dan akan menyebabkan uang beredar bertambah. Lalu yang ketiga, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan tingkat cadangan minimal. Bank Sentral ini jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka Bank Sentral itu akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikkan tingkat cadangan minimalnya. Nah, meningkatnya cadangan minimal ini bisa mengurangi tabungan gila yang dapat diciptakan oleh bank-bank. Nah, otomatis akan menurunkan jumlah uang beredar dan sebaliknya. Lalu yang kedua adalah kerangka kebijakan moneter. Kerangka atau struktur atau bagan. Jadi kerangka kebijakan moneter adalah struktur atau bagan untuk menjalankan
kebijakan moneter di Indonesia yang terdiri dari 4, yaitu pertama ada instrumen, kedua sasaran operasional, lalu sasaran antara dan sasaran akhir. Nah, untuk mengetahui strukturnya kita harus terlebih dahulu mengerti tentang pengertian dari keempat ini. Sasaran antara diperlukan untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan dan hasil pencapaian sasaran akhir. Jadi ini merupakan indikator yang dimana indikator ini diperlukan datanya lebih cepat daripada sasaran akhirnya yang memiliki kestabilan dan sasaran akhir. Lalu yang kedua adalah sasaran operasional. Nah, untuk mencapai sasaran antara, bank sentral perlu mempunyai sasaran ya yang namanya sasaran operasional. Sasaran operasional ini diperlukan agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang memiliki kestabilan hubungan dan sasaran antara yang dapat dikendalikan otoritas moneter dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara itu sendiri. Yang ketiga adalah instrumen moneter. Instrumen moneter adalah instrumen atau alat media yang dimiliki oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional yang telah ditetapkan. Jadi instrumen moneter ini adalah untuk mempengaruhi sasaran operasional yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Nah, jadi bank sentral dalam melakukan kebijakan moneternya ini harus terdiri dari 4 tahap, yaitu ada instrumen, kedua adalah sasaran operasional, ketiga adalah sasaran antara dan sasaran akhir. Instrumen ini adalah media bank sentral untuk mengupayakan kebijakan moneter yang terdiri dari OPT, cadangan wajib, fasilitas konto, dan bimbingan moral. Nah, untuk melakukan ini bank sentral harus memiliki target. Yang target ini diberikannya uang primer dari reserve bank kepada bank umum. Yang lalu mereka harus mempunyai data-data dan meminimaliskan lagi kepada masyarakat yang terdiri dari moneter dan suku bunga. Lalu hasilnya adalah kita sudah bisa melihat pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesempatan kerja dari data-data yang sudah terjadi. Nah, setelah mengetahui struktur kebijakan moneter, maka kita harus mengetahui instrumen kebijakan moneter itu ada apa aja sih. Nah, instrumen itu kan sudah kita ketahui adalah alat atau media. Jadi alat atau media bank sentral dalam melakukan kebijakan moneternya yang terdiri dari 4, GWM, kedua adalah fasilitas kredit konto, ketiga adalah PT, dan terakhir adalah pastinya moral suasion. Yang pertama adalah GWM atau kepanjangan adalah Giro Wajib Umum. Giro Wajib ini adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank umum untuk memelihara sejumlah liquid atau reserve sebesar presentasi tertentu dari kewajiban lacannya. Nah, jadi di dalam GWM ini ada 2 cadangan, yaitu cadangan primer. Yang cadangan primer itu cadangan wajib minimum yang akan mempengaruhi daya ekspansi kredit bank kepada masyarakat. Yang kedua adalah cadangan sekunder. Cadangan sekunder itu cadangan tambahan yang terdiri dari suatu hal berharga. Jadi semakin kecil presentasi, semakin besar juga kemampuan bank memanfaat likuiditasnya memberi pinjaman kepada masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Nah, semakin besar presentasi, maka semakin kecil kemampuan bank memberi pinjaman. Nah, jadi apa sih arti dari likuiditas itu? Likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan atau seseorang untuk membayar kewajiban atau utangnya yang segera harus dibayar dan harta lancarnya itu. Yang kedua adalah fasilitas diskonto, yaitu merupakan pengaturan jumlah uang yang beredar dan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Nah, jadi bank sentral ini menurunkan atau meningkatkan suku bunga kepada bank umum. Yang karena apa? Karena terkadang bank umum ini mengalami kekurangan uang, jadi mereka meminjam uang kepada bank sentral. Nah, untuk menambah jumlah uang, bank sentral menurunkan tingkat bunga atau sebaliknya. Lalu yang kedua itu adalah OPT atau operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini adalah kegiatan bank sentral. Jadi kegiatan bank sentral dalam jual beli surat berharga jangka pendek yang gunanya adalah mengatur jumlah uang yang beredar atau suku bunga jangka pendek. Nah, jadi untuk mengatur operasi pasar buka itu ada yang namanya BI rate. Nah, jadi BI rate adalah suku bunga acuan atas kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan ke masyarakat. BI rate ini sudah pasti dikonfirmasi, yaitu karena apa? Karena sudah diumumkan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, setiap kali rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang. Nah, sedangkan untuk mengatur jumlah uang beredar di Indonesia ada yang namanya SBI. Nah, tadi kita sudah tahu BI rate itu adalah untuk mengatur operasi pasar terbuka, sedangkan untuk mengatur beredar uangnya di Indonesia itu namanya SBI atau Sertifikat Bank Indonesia.
Apa sih? SBI itu BI akan memberikan belas jasa berupa bunga. Nah, jika BI ingin mengurangi jumlah uang, bank sentral akan menjual surat berharga ke bank umum agar likuiditas banknya itu berkurang, ataupun sebaliknya. Jika BI ingin menambahkan uang, maka mereka akan membeli surat berharga. Jadi inflasi bisa turun atau naik. Dan terakhir adalah moral suasion. Pasti kita sudah tahu ya, moral itu berarti adalah pembatas bagaimana seseorang atau sekelompok dalam bertindak. Jadi bank sentral akan memberikan himbauan moral kepada perbankan untuk memberikan informasi atau mengarahkan lebih ke sifat makro yang menjadi bahan masukan bank umum untuk pengelolaan aset dan kewajibannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk memperbaiki ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan di dalam unsur perpajakan, atau juga bisa dibilang kebijakan makro yang dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian dengan cara mempengaruhi pasar barang atau sektor real. Pengeluaran dan penerimaan pemerintah tercermin dalam anggaran, pendapatan, dan belanja negara, sehingga kebijakan fiskal selalu berkaitan erat dengan tindakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan APBN. Kebijakan fiskal secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada fiskal defisit, fiskal surplus, sama fiskal berimbang. Kalau fiskal defisit itu pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan. Kalau fiskal surplus itu pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya. Kalau fiskal berimbang, pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaannya. Habis itu ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan pertama itu menurunkan pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja. Yang kedua ada menjaga kestabilitas harga dengan cara menentukan harga terendah dan tertinggi suatu komoditas. Yang ketiga ada mendorong investasi dengan cara pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur. Ada juga pengendalian inflasi dengan cara menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi dengan cara menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak dan pengendalian pengeluaran. Yang ketiga ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif sama kebijakan fiskal kontraktif. Kalau kebijakan fiskal ekspansif itu kebijakan fiskal yang dimaksud untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pembayaran transfer dan mengurangi pemungutan pajak. Sedangkan kalau kebijakan fiskal kontraktif itu kebijakan fiskal yang mengendalikan perekonomian yang ada dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pembayaran transfer, dan peningkatan pemungutan pajak. Nah, sekarang kita tahu kan bagaimana Bank Indonesia bekerja untuk mengatur jumlah banyaknya atau kurangnya uang yang beredar di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih.